Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla sya'nu fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Pada hari yang berbahagia kali ini, tepatnya di hari yang paling istimewa dan paling afdal, bahkan puncak dari 10 hari pertama, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul ayyami indallahi yaumun nahar. Seutama-utama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, hari sembelihan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang 10 Dzulhijjah dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Yaumal Hajjil Akbar, Haji Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala bertanya kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Maka para sahabat kemudian mengatakan, hadza yaumun nahr, ini adalah hari sembelihan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza yaumul hajjil akbar, ini adalah haji akbar, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Jika kita membaca kisah para nabi dan rasul alaihimussalam, maka bukan hanya asik dan menarik, akan tetapi yang bisa kita ambil pelajaran adalah agar kita bisa mengambil pelajaran dan bekal untuk mengarungi kehidupan dunia yang amat sangat fana. Di antara seorang nabi yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, panutannya ahli tauhid, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan sosok yang sangat istimewa kepribadiannya, ideal dalam membangun rumah tangganya dan sangat peduli terhadap kondisi masyarakatnya. Jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengumpulkan 3 karakter yang mulia dan istimewa tadi. Beliau adalah orang yang sangat tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang sangat ideal dalam membangun dan membina rumah tangganya, dan juga beliau sangat peduli terhadap kondisi masyarakatnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Karakter yang pertama yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu kesempurnaan ibadah pribadi beliau. Tidak ada yang tahu. Ketangguhan beliau dalam membela dan mempertahankan dakwah tauhid yang beliau dapatkan dari kaumnya berupa penolakan dakwah, maka yang beliau dapatkan adalah pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketekunan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 120, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahim kana ummah qanita lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim kana ummah, adalah teladan panutan untuk diikuti dalam hal ibadah tauhid dan yang lainnya. Bahkan beliau qanita lillah, beliau tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, beliau adalah seorang yang lurus dalam hal akidah, lurus dalam hal keyakinan, tidak mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang, walam yaku minal musyrikin, dan beliau belum pernah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Sungguh sangat tidak ideal tatkala ada seorang muslim, seorang mukmin yang dia ngajak kebaikan, bahkan mungkin nge-share konten-konten kebaikan, akan tetapi sangat rapuh ibadah pribadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang singkat ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin tatkala meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, hendaknya dia tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatikan ibadah pribadinya sampai kapan? Sampai ajal menjemputnya. Karena perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yakin, kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Karakter yang kedua yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kesempurnaan di dalam mendidik keluarga. Siapapun yang membaca sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam, dia akan dengan cepat menyimpulkan betapa besar perhatian beliau kepada keluarganya, betapa besarnya kepedulian beliau terhadap keluarganya, tidak hanya terhadap kehidupan dunia mereka, akan tetapi tentang keagamaan mereka. Beliau adalah sosok yang ideal dalam membina dan membangun rumah tangganya. Bahkan kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana dalam mendidik istrinya, bagaimana dalam mendidik anaknya, bahkan yang lebih haru lagi adalah bagaimana kelembutan beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ketelatenan beliau dalam mendakwahi ayahnya yang berprofesi sebagai pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihi salam mengingatkan ayahnya. Bahkan beliau merasa sedih tatkala ayahnya adalah sebagai pembuat berhala. Beliau mengingatkan alangkah tidak layaknya menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat apapun. Beliau pun sedih, mengkhawatirkan nanti ayahnya akan mengikuti langkah syaitan, yang dimana syaitan selalu memerintahkan kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam sangat memperhatikan dakwah kepada keluarga dan kepada ayahnya. Maka ternyata Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam, menolak mentah-mentah dakwah beliau.
Bahkan Azar mengancam Nabi Ibrahim anaknya alaihi salam, mengancam sang buah hati dengan akan membunuhnya, merajamnya, membunuhnya dengan batu, kemudian mengusirnya dan memutus hubungan dengan sang buah hati. Maka lihat bagaimana respon anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala mendapatkan penolakan yang keras dari ayahnya Azar, maka Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian merespon dengan mengucapkan qala salamun alaik, selamat tinggal wahai ayahanda. Qala salamun alaik, selamat tinggal wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Rabbku sangat kasih sayang kepadaku. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap keluarga yang terdekat dengan kita. Apakah keluarga kita sudah mengetahui tentang ilmu agama? Apakah keluarga kita sudah berada di atas akidah yang benar? Apakah keluarga kita sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar? Karena perintah untuk mengingatkan keluarga adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata sahabat Ali radhiyallahu an, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, didik mereka dengan didikan agama. Karena salah satu peninggalan terbaik dari orang tua tatkala terutama kepada anaknya adalah dengan didikan agama. Tidak hanya memperhatikan masalah makannya saja, tidak hanya memperhatikan masalah materinya saja, tidak, tapi memperhatikan tentang kesolehan mereka. Karena barang siapa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak melaksanakannya dengan baik, maka ada ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan wa yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Siapapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan amanah untuk mengurus sekelompok orang, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik, melainkan Allah akan mengharamkan atasnya masuk ke surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Karakter yang ketiga yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah sempurna dalam kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok yang paripurna dalam mencontohkan kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya, terutama kondisi keagamaan mereka. Terutama tentang bagaimana kondisi keagamaan mereka, tenggelamnya mereka dalam menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat gelisah beliau. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian berupaya dengan memaparkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, mengajak mereka berpikir dan berdiskusi dengan apa yang ada benda-benda di langit. Kita lihat bintang yang kecil, kemudian bulan, juga matahari yang besar, maka dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, itu semuanya akan hilang, semuanya akan terbenam, bahkan akan musnah pada waktunya. Nabi Ibrahim alaihi salam terus menjelaskan kepada mereka agar mereka sadar bahwa itu semua tidak layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah jalan menuju kesesatan. Allah Subhanahu wa taala merekam rentetan proses upaya dakwah tersebut dalam surah Al-An'am ayat 74 sampai 83, lalu menutupnya dengan berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim."
Itulah argumen, itulah alasan yang kami ajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengajarkan kepada kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya. Kami akan angkat derajat siapa yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui. Jemaah salat Idul Adha a'azzakumullah. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin tidak hanya cukup menjadi orang yang baik. Tidak cukup hanya sekedar menjadi orang yang baik, tapi juga hendaknya kita menjadi orang yang senang dengan menyebarkan kebaikan, atau yang disebut dengan muslih, memperbaiki orang lain. Seorang suami, maka dia menjadi orang yang soleh dan muslih, bisa memperbaiki istrinya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baik sikap dia terhadap suaminya. Seorang istri hendaknya dia tidak hanya menjadi solehah, tapi dia juga bisa juga menjadi muslihah yang memperbaiki kondisi anaknya. Bahkan kalau suaminya pun tidak baik, dia bisa mengingatkan dan memperbaiki suami. Kemudian seorang anak, tatkala dia menjadi anak yang soleh, maka itu adalah investasi terbaik buat orang tua, karena tidak ada amalan yang akan terus mengalir setelah orang tua wafat kecuali anak yang soleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal, inqata'a amaluhu illa min thalathin, terputuslah amalnya kecuali 3, di antaranya adalah waladin salihin yad'ulah. Maka tatkala dia menjadi anak yang saleh, maka dia juga hendaknya menjadi anak yang muslih, yang bisa memperbaiki kondisi orang tuanya. Tatkala orang tuanya jauh dari pengetahuan agama, dia perbaiki agar keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.